Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggarikan badan sehingga kita bisa datang ke surau melaksanakan salat subuh berjemaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita telah membahas tafsir surah Al-Isra ayat pertama, bercerita tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi. Itu ringkasan. Jadi dalam tafsir ayat 1 surah Al-Isra itu ada 2 halaman tafsirnya itu. Tetapi memang banyak kitab, banyak ulasan yang lain di dalam kitab-kitab lain. Tapi kita lanjutkan kajian tafsir kita selanjutnya surah An-Nisa ya. Kita lah sampai surah An-Nisa, lah masuk kini ayat yang ketiga. Ayat ketiga kok viral ya. Apalagi bagi ibu-ibu kok agak sensitif ayat ya. Surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 3 ko memang ada ketersambungan dengan ayat sebelumnya, bicara soal memberikan harta anak yatim apabila mereka balik. Tidak boleh dicampur aduk harta mereka. Jangan sampai beko dicampur dengan elok, dia tidak elok, haram dengan halal atau halal dengan yang haram. Tidak boleh lo memakan harta mereka dalam bercampur jika wak lain mampu. Nah, berkenaan dengan itu, lanjutannya wa in khiftum, jika kamu tidak bisa berlaku adil. Jadi kalau wak nak bisa berlaku adil fil yatama, pada mengasuh atau mendamping atau pada anak-anak yatim, khawatir wak kesulitan dalam mengurus mereka atau mendampingi mereka, takut bahwa kita tidak berlaku adil di antara perempuan jika kamu menikahi mereka. Jadi kalau seandainya awak ada mengelola atau mendampingi anak yatim, lalu kemudian tak mampu awak mewali anak yatim tu, anda bisa berlaku adil awak kaitannya dengan anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa,
maka nikahi barang yang baik. Siapa yang baik bagimu dari perempuan? Masna wa sulasa wa ruba. Duo atau tiga atau ampe. Kau pakai sikonyo dan duo dan tiga dan ampe. Bagaimana kau dimulai dari duo dulu? Tentu karena ayat itu terturunnya tu karena sebelumnya orang punya orang rumah masuk zaman sebelum Nabi banyak puluhan punya bini. Dek karena banyak bini, maka ada amar, ada perintah, maka kamu nikahi 2 saja atau 3 atau ampe. Jadi intinya di sikoko iko menambah atau berkurang ku ayat ego. Menambah bini atau mengurang bini ke? Kok dulu bini itu dek banyak maka dikurangi. 2 lu di. Atau kalau nak 3. Paling banyak paling banyak berarti ada pembatasan syariat dibatasi paling banyaknya adalah ampe. Jadi maksudnya tu adalah dek karenanya banyak cukupilah 2. Kalau Islam masih mengurangi kau menambah atau mengurangi dikurangi tinggal 2 lain. Atau tinggal bara lain 3 atau bara paling banyak ditinggal ampe. Jadi ini camihnya bibu lain. Jadi maknanya tu adalah kenapa nak disabuian 1 dari pertama? Ya, termasuk anak yatim. Dalamnya mengelola di antara anak yatim tu tadi, kalau sulit dalam mengurus mereka kan bini banyak, anak yatim dikelola loh. Tentu agak khawatir pula kalau seandainya di antara banyak parusi orang rumah nan diurus, orang rumah nan dinikahi, beko ndak lo bisa berlaku adil lain. Jangan banyak nabi ni. 2 aja lah. Kan di antara sebelumnya tu banyak bini. Kalau kini kan orang tentu menambah lain. Kalau dulu mengurangi. Dek karena memang praktiknya sebelumnya banyak. Tetapi ayat itu menegaskan tentang ada pembatasan maksimal. Ada pembatasan maksimal. Tetapi ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah fa in khiftum alla ta'dilu. Maka jika kamu takut, jika kamu khawatir, jika kamu cemas, alla ta'dilu, bahwa kamu tidak berlaku adil pada mereka. Atau masuk di dalamnya itu adalah orang rumah jom mendampingi mengelola anak yatim itu. Tak bisa berlaku adil wak pada orang rumah yang banyak tu tadi. Kecenderungannya manusia pasti sulit untuk berlaku adil. Dalam hal apa? Dalam hal nafkah, dalam bentuk nafkah lahir dan pembagian nafkah batin. Maka fawahidatan ba'ala jiko itu bahasa pesantrennya, jika kamu tidak bisa berlaku adil, ada perintah lain, cukup nikahi 1, only 1, hanya 1, atau fawahid fakat, cukup 1 saja. Itu kata kunci lain. Kata kuncinya adalah bahwa kalau nak taluk berlaku adil, tidak mampu berlaku adil, maka nikahi 1 saja. Cie dia susah aja.
sebenarnya kan bukan arti susah cie tu atau dua atau tiga atau empat, karena tentu mendudukan hakikat dari pernikahan. Karena hakikat dari pernikahan itu tujuannya adalah untuk terjadinya sakinah, mawaddah, warahmah. Karena memang manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, tempat curahan hati lah, sampai bekerja sama lah. Kecil orang kini tampe curhatnya, tampe bercerita latih panik, stres, tiba pulang di situlah tampe menenangkan hati, kemudian untuk mencurahkan perasaan. Kan itu sebenarnya itu. Jadi yang cie je nak, cie je apa tadi? Cie je lah paniang. Justru kalau paniang yang satu itu memberikan semacam ketenangan, tenang jiwa deh. Mangko harapannya di rumah itu adalah baiti jannati. Rumah itu adalah menjadi taman surga. Jam kau pulang ke rumah, lu mau mengalai ala batambah nuja sekali rasa kaparang aja tentu yo nak salah saya cie ya, nak salah saya dah. Tambah le celai asamolyo taka peristiwa Isra Mi'raj, nah nampak di Nabi itu ada orang memikul beban, lah balik tambah aja lah, lah balik celai, tambah aja lah. Itu tentu tidak mampu dah. Aku kan persoalan mampu, tapi tidak boleh awak mencampur aduan antara hukum je perasaan ke bibu aku masalah bibu ega. Hukumnya secara syariat di dalam Al-Quran berarti ada ruang untuk itu. Tak boleh lo mengingkari dah. Dia kan awak perasaan awak nak ketuju dah awak nak suku awak dah. Lalu mengingkari ayat kau. Taklah boleh. Cuma memang itu adalah syariat dan awak harus yakini karena memang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada kemungkinan untuk orang laki-laki itu menikahi dua. Nikahlah nangka dua atau tiga, atau sampai artinya pasang dua atau pasang tiga, atau paling banyaknya adalah pasang ampe. Iya, berarti kan syariat itu menjawab berbagai macam kondisi. Entah you tenda ada di TikTok, entah di Facebook, ada di Tunisia tu, dipajang foto orang gadis perusian cak. Justru pemerintahnya keceknya magiah gaji bagi laki-laki dan namuah. Namuah mangga. Namuah poligami je. Karena jumlah perusia lah banyak benar. Apalagi di beberapa negara Eropa tu justru orang nak ada beranak ini lah. Dibuat lo program mesianan beranak dah dia piti banyak. Malas punya anak panik wadah je, latih wadah je. Buruk agak wadah, gerebetebeh agak wadah je. Tapi di Indonesia nak ada pernah dibuat nak kabeh nak ada je nak selesai dah. Artinya adalah bahwa walaupun di dalam penjelasan dari matabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' itu artinya dua-dua dan tiga-tiga sampai wala tazidu ala dzalik, jangan ditambah. Jangan sampai ditambah lain. Artinya batasan maksimalnya itu, batasan syariatnya itu adalah ampe. Meskipun memang kalau membaca riwayat tentang Rasulullah SAW, beliau bersama istri pertamanya tu Siti Khadijah 25 tahun beliau bersama Khadijah itu hanya only Khadijah, hanya bersama Khadijah. Istri pertama 23 tahun. 23 tahun
Tak ada zona lain. Poligami Nabi itu hanya 13 tahun. Sampai meninggal. Setelah meninggal, ya. Setelah meninggal Khadijah, hanya poligaminya itu adalah 13 tahun. Setelah meninggal digantikan oleh Aisyah. Nikah dengan Aisyah. Aisyah umur ketek. Karena memang menikah yang lain itu banyak alasan. Ada alasan-alasan dakwah. Dan kemudian termasuk juga janda-janda lo sesudah telai. Artinya kalau konsisten dengan sejarahnya. Jadi bersama Khadijah 23 tahun, Khadijah adalah seorang janda. Itu artinya kalau mencari dari sejarah. Maka di dalam ayat itu perintahnya itu adalah perintah bagaimana ada ruang, ada semacam ketentuan syariat. Kalau seandainya orang mempunyai istri 2 boleh, mempunyai istri 3 boleh, mempunyai istri sampai boleh. Itu adalah kata kuncinya di situ, dikunci sampai di situ, dikunci sampai di sampai. Tetapi ada penekanan di ujungnya itu, fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kamu tidak berlaku adil, karena kata atau konsep yang dipakai adalah konsep adil. Membuat adil itu tidak mudah. Maka siapa meyakini ini bisa berlaku adil, ya sudah, silakanlah nama-nama bisa berlaku adil. Nama-nama berlaku adil, monggo. Kecil orang kini kau monggo, silahkan. Tapi untuk ibu-ibu, lihat lah, lihat muah tu, lihat muah. Kalau diojok dekat tu tak nak muah, tapi awak harus yakin dengan syariat kau. Langkai dulu mayatku. Ayo, untuk mengembang agama kan. Jadi kalau dalam polisi tentu bawanya ke perasaan. Tetapi bawa secara hukumnya kan jalan itu. Tapi tiba di awak tu kan itu kalau hukum yo orang lain kau tiada tiba di awak. Langkahi mayat dulu tu mati lah tu. Kalau lah mati tu jadi je 2 nama dah. Lah mati tu lah jalan lah tu. Kalau langkahi mayat dulu berarti disuruh mati tu. Au ma malakat aimanukum, atau cukupkan saja apa yang kamu miliki hamba sahaya atau budak lain. Karena tidak ada pada hamba sahaya itu hak seperti bagi istri. Jadi kalau nak taluk doh berbini ampik tu kan, atau satu, atau cukup aja hamba saya aja. Kalau budak dulu kan pakai budak, kini kan ada lain. Jadi budak yang haknya itu berbeda dengan para istri-istri. Zalika adana alla ta'ulu, demikian menikahi 4 saja atau 1 atau hamba saya itu adalah lebih dekat kepada bahwa kamu tidak berlaku zalim atau tidak melampaui batasan. Jadi makanya tentu lanjutan dari kajian awak bahwa pada ayat ketiga surat An-Nisa itu adalah bicara soal adanya ketentuan syariat bahwa bagi laki-laki itu boleh memiliki istri lebih dari 1 dan batasan maksimalnya adalah 4. Tu balo kami nak perusi itu nak bertanya tu. Tentu kalau perusi nak mulia, nak ada ketentuan syariat karena nan perempuan itu di dalam Al-Quran memang bahasa Al-Quran tu jalan.
perempuan itu adalah nisa itu harthul lakum. Perempuan itu adalah sawah ladang. Sawah ladang bagi laki-laki, tempat bercocok tanam. Balo sawah ko kemudian yo punya anu lo ampik lo tukang garap sawah, tentu nak mungkin dah tu nak jelas ya kepemilikan anu ko jadi le hasil padi itu tadi apa cerabu ya begitu. Nah, itu harus didudukan, tidak bisa dibawaan secara emosi dah. Tidak bisa dibawaan tu nak adil nama tu tu. Ba ko laki-laki boleh cie, tu kami ba perempuan tidak boleh lebih lo dari cie. Itu namanya menempatkan sesuatu tidak pada tampe. Itu tidak fair nama itu. Tidak fair ba? Tidak fair dalam artian kalau untuk perempuan tidak cocok disamakan dengan laki-laki dalam masalah kau. Karena posisi perempuan itu adalah tempat bercocok tanamnya. Nah, laki-laki lah yang mencocok mengana betul menanamnya. Kalau laki-laki menanam, ampe piriangnya sawah, tidak masalah. Tapi kalau parusi dalam satu sawah digarap oleh ampe orang yang bercocok tanam, tentu nak jalan kepemilikan. Ada empe ko padi embo ko je, ko padi ko je. Itu harus diterima lo seperti itu. Jadi sama beko hak azazi manusia lo, basanda lo ke hak azazi manusia, ingin jo sama lo, jo laki-laki emansipasi lo ndak. Nah, makanya itu adalah bicara soal hukum. Bicara soal hukum dan ketentuan, pasti ketentuan itu adalah untuk kebaikan. Kebaikan mungkin waktu tertentu, situasi takak ini mungkin alun-ado bisa menerima lain. Dalam artian nak menerima, mungkin dikhawatirkan alun bisa berlaku adil. Tapi pada kondisi lain, kok mungkin jumlah laki-laki kalau bertambah sengenek je. Dan produksi kau tambah banyak. Walaupun kini hasil survei hasil data bara persen beda laki-laki je produksi. Ini jumlah penduduk tu lebih banyaknya produksi daripada laki-laki, walaupun alum banyaknya lah 1 berbanding 2. Oh, kini kau ya nanti tua dah banyak. Nah, kini nanti tua dah banyak, nama ingin menambah, tambah nanti tua tu ya. Tambah nanti tua. Jadi makanya betapa ini menjadi solusi, menjadi jalan keluar dari kehidupan. Karena bicara soal peradaban masa depan. Bicara peradaban masa depan adalah bicara soal penataan keluarga. Penataan keluarga, maka tentu harus diberikan semacam jalan keluar hukum terkait dengan legalitas atau langkah-langkah yang benar. Kalau dulu ada kawan tanya tu ayahnya kakeknya punya rumah 6 balik orang. 6 balik orang walaupun pasangan paling banyak ampik paling banyak tapi laikolah cara cik. Ada ditetanya dua pagar bang kau banyak rumah orang dulu. Tanya tu jauh tak kakuannya murah aja. Karena dulu tu orang nak mencari yang pulai dan dia mencari tampang je. Mencari bijo je. Yang penting mencari bibit bijo je dia je. Ada nama dia je. Ada bandia wong ku je lah nona wa kecewa ketile tu. Takak tu dulu praktek Tapi menariknya adalah ketika tiba di cucu-cucu berkumpul nak tanggung lo banyak di sana Takak kini aja itulah dulu mungkin berang-berangnya nak kenalnya nak tahu je. Ketika lagi kadang-kadang berkumpul awak ko sakakek ko ada lo andungnya beda tapi ayahnya sama. Macam-macam lah banyak di sana. Eko ada nak saya, eko ada nak sendu du kumpul sedoe banyak keluarga. Oh iya ini misalnya.
Tak masuk banyak nama kalau baralik nak tunggu banyak tu lain. Lah berkumpul kini benar-benar nak 3 orang itu lah lingau je lain. Lah 2 lah lingau je lain, orang lah keluarga kecil. Kalau dulu nama adalah keluarga besar. Tak pernah berkelahi damai je dulu Kadang-kadang pulai dulu nak ada pulang-pulang nak buat air dah. Nak buat air dah. Hidup je nak makannya nak, gadangnya nak. Oh, itu tanda itu perlu menjadi menjadi percontohan kayaknya tu. Damai je berarti memang manajemen komunikasinya bagus. Siapa nak do nak takah tu kini do nak lagi kini tu nak kini ke Itu kan baru sekitar 20 sampai 30 tahun yang lampau kan? Sampai 10 tahun yang lampau lah Sampai 10 tahun yang lampau. Praktik tu masih berjalan aman, akur, damai. Tapi karena memang limo. Jadi isteri 5, bari dia kakak 24, cucu 100 cucu berkembang lah. Kan pakai bebek ada riwayat sada tu. Bebek ranji sada tu. Kan hebatlah pengelola itu teradministrasi lo. Bicara dia aula besar cek keluarga besar tu. Dia nama Buya tu. Be aula. Jadi intinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan syariat yang diturunkan atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah untuk kebaikan manusia. Tetapi tentu perlu sejarahnya, memang karena sejarah dulunya itu orang labiah puluhan. Maka kalau balabiah puluhan, tentu pada akhirnya perlu diberikan semacam pembatasan, diberikan ketentuan. Nama yang posisinya lah puluhan itu, maka turunlah ayat ini perintah maksimalnya adalah 4. Maksimalnya 4. Tetapi berorientasi ke depannya, kalau manusia tidak bisa berlaku adil dan kemudian menimbulkan keributan, terluka perasaan istri yang pertama dan segala macam juga, kan perlu pertimbangan juga. Kan ada pertanyaan, kalau seandainya laki-laki kan tadi pertanyaannya, kalau seandainya bini lo cek lain langkahi mayat ambo lo cek. Kan teka tu pernyataan orang polisi. Apakah laki-laki harus minta izin dulu? Kan itu pertanyaannya kan? Sebenarnya kalau mungkin hukum tata negara kini di dalam untuk menentukan statusnya tadi, seperti di dalam di dalam kuah tu, di dalam kompilasi. Harus ada izin di dalam kompilasi. Sebenarnya kan tidak perlu ada izin. Tetapi kan untuk menjaga perasaan dari orang rumah, pastinya tahu juga sudahnya. Tentu kan hancur jadinya. Tidak menyelesaikan masalah. Maka di dalam kompilasi hukum Islam Indonesia mengatur tentang pernikahan, maka harus ada izin, ada persetujuan. Tapi kan bagi laki-laki kan adalah teori deh. Meminta maaf lebih baik daripada meminta izin. Kalau minta izin, nak kado kan izin ada aja. Lebih ancaknya tahunya nanti minta maaf je lah. Tetapi tentu itu tidak juga menyelesaikan masalah. Ada juga ya. Ya nama nanlai memahami bahwa ada kebenaran
tentang kebolehan tentang masalah itu, ya dia tanya banyak. Cerita yang lain kan kini lah banyak informasi di berbagai macam media sosial. Ado nak bisri na mantan, ado lo batangka setelah itu. Tergantung kepada masing-masing. Tapi kalau sana istrinya nak siap, ya sudah. Kawan mo do cerita terkatu dicaki ya sampai puluhan tahun apa kesapuan ya kan. Tapi itu kan seiring dengan perjalanan waktu. Itu bagi yang mampu untuk itu. Bagi yang tidak mampu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nah, jadi intinya adalah Kalau orang dulu tuh nah, yang ibu-ibu tuh kalau ada suaminya beristri lebih dari satu itu bangganya. dulu ya. Bangga itu. Seperti laku lakinya gitu. Berarti nya termasuk yang terpilih ya. Pilih. Jadi bangganya punya suami yang punya istri lebih dari satu. Kalau ibu gini mas, Yo dulu yo kini itu cara pandang dulu dengan cara pandang kini itu dipengaruhi oleh adanya edukasi atau informasi emansipasi. Termasuk juga kan ini yang mencari suaminya kok sedikit ya, ini dulu orang nak do baca cerita tentang ala namo yo penguatan emansipasi itu. Tapi intinya adalah bahwa yang penting bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jangan sampai lah keluarga lo kemudian nak tenang, lah keluarga lo kemudian nak damai. Justru membuat keributan, heboh. Tetapi bagaimanapun perlu diingat bahwa wanita istri yang pertama tentu cinta pertamanya. Dalam suka dan dukanya kadang-kadang yang terjadi adalah ketika berjuangnya adalah sama istri pertama. Ketika bahagianya sama nambah jo nang kedua dan segala macamnya. Tetapi awak kesimpulannya adalah ini adalah ketentuan syariat yang harus diterima, tidak boleh ada yang menolak. Kalau menolak, saya telok menolakku adalah perintah Allah. Iku ada di dalam Al-Quran. Dan itu harus diterima secara hukum, secara syariat. Itu adalah sebuah kebenaran dan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketetapan itu tentu adalah bahagian dari solusi terkait dengan permasalahan manusia, laki-laki dan perempuan. Mereka jangan sampai terjadilah mereka laki-laki sama laki-laki lo, polusi sama polusi lo, itu namanya adalah perilaku menyimpang, menyalahi aturan, mengurangi kodrat. Karena dikatakan Allah di dalam akhirnya dzalika adna alla ta'ulu. Demikian itu persoalan boleh menikahi 4 atau 1 atau hamba sahaya itu adalah lebih dekat atau lebih hampir kepada untuk tidak berlaku zalim atau tidak melampaui batas. Jadi itu ruangnya. Kalau lebih dari hampir pasti tidak akan adil, pasti tidak akan terurus, pasti itu tidak akan baik. Maka kemudian kalaupun tidak kuat 4 ya udah berarti cukup 1. Kalau indahnya ya silahkan dulu pakai hamba sahaya. Nah demikian itu adalah pilihan-pilihan terbaik. Itu adalah pilihan yang lebih dekat untuk tidak berlaku adil. Pilihan untuk tidak zalim. Kalau seandainya awak memilih 4 paling banyak atau 1, berarti itu yang pilihan yang terbaik. Karena memang itu adalah bahagian dari solusi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kok banyak perempuan mendiskusikan tentang ayat ketiga surah An-Nisa. Berbagai macam sudut pandang bahwa kenapa harus dipaksakan 4, padahal Nabi dengan istri pertamanya selama 23 tahun tidak ada poligami. Ya udah berarti kalau seandainya ya udah 1. Tapi ini tidak boleh adalah mencampur adukan antara ketetapan hukum dengan perasaan yang membuat awak tidak membenarkan ketetapan hukum, ketidaksukaan awak kemudian mengabaikan ketetapan hukum atau syariat. Barangkali demikian karena subuh kini
lambe maka lah hampir lewat jam 6. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita adalah keluarga yang damai, yang sakinah, mawaddah, warahmah, membahagiakan dan kemudian membuat damai dan menjadi cikal bakal untuk kebaikan peradaban. Karena peradaban masyarakat atau bangsa itu dibangun dari keluarga. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.